Setelah kita pada video sebelumnya belajar tentang apa itu statistik dan mengapa kita membutuhkan statistik atau mengapa kita perlu mempelajari statistik, maka pada video berikut ini saya akan menjelaskan tentang bidang dari statistik. Jadi, apa bidang dari statistik yang ada? Nah, ada dua bidang utama dari statistik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, statistik deskriptif, dan yang kedua, statistik inferensial. Jadi, ada banyak bidang, tapi dua ini bidang utama daripada statistik. Apa bedanya statistik deskriptif dan statistik inferensial? Kira-kira begini bedanya. Kalau deskriptif adalah kita mendeskripsikan sesuatu data. Kalau inferensial adalah kita punya data dan kita berusaha mempelajari data itu untuk kita bisa mengerti sesuatu yang lebih luas dari data itu. Jadi, di sini statistik deskriptif adalah statistik yang difokuskan pada metode-metode untuk mengumpulkan data, kemudian kita deskripsikan data itu. Rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, maksimumnya berapa, minimumnya berapa, kemudian kita presentasi data itu. Itulah deskriptif statistik deskriptif. Beda dengan statistik inferensial adalah pada statistik inferensial kita punya data, kita fokuskan pada metode statistik untuk bisa tarik kesimpulan dari data itu untuk suatu aplikasi yang lebih luas daripada sekedar data itu saja. Nah, mungkin kita sepintas agak bingung sedikit, saya akan berikan beberapa contoh supaya kita lebih mengerti. Misalnya ini, saya mengajar suatu kelas statistik katakanlah, atau kelas kalkulus di sini ya. Saya mengajar kelas kalkulus, di kelas itu ada 50 mahasiswa. Nah, 50 mahasiswa itu, saya dapat nilainya 50 mahasiswa itu. Sekarang saya ingin tahu apakah pembelajaran saya di mata kuliah kalkulus itu berhasil atau tidak. Maka saya gunakan statistik untuk mencari rata-rata. Misalnya rata-ratanya di atas 75, saya anggap saya berhasil. Saya juga ingin tahu apakah nilai mereka tersebar, ada yang sangat jauh, ada yang 50. Jadi simpangannya sebesar apa atau variasinya sebesar apa. Nah, itu namanya deskriptif statistik. Jadi statistik yang saya lakukan untuk data itu saja. Tapi kalau inferensial statistik apa? Misalnya tadi saya punya data nilai dari 50 mahasiswa di kelas saya. Saya mencoba mempelajari data itu untuk saya memprediksi. Kalau 50 mahasiswa saya itu begini, maka seluruh fakultas atau seluruh universitas kira-kira keberhasilan belajar kalkulusnya bagaimana. Nah, itu namanya statistik inferensial. Jadi kita pelajari data ini, tapi kita berusaha untuk membuat kesimpulan yang lebih luas dari sekedar data itu saja. Saya kasih contoh berikutnya lagi, misalnya ini. Saya ingin tahu buku statistik itu rata-rata, buku statistik itu sarjana gitu ya, rata-rata tebalnya berapa halaman. Oke, bagaimana caranya? Saya misalnya pergi ke perpustakaan. Saya pergi ke perpustakaan, kemudian saya catat. Saya pergi ke beberapa perpustakaan, saya ambil beberapa buku, atau saya ambil beberapa buku, saya catat jumlah halamannya berapa. Saya pergi ke beberapa perpustakaan, saya dapat, oke, saya bisa hitung, saya bisa buat kesimpulan bahwa secara umum, jumlah halaman buku statistik adalah katakanlah 235 halaman. Coba Anda pikirkan, ini apakah deskriptif statistik atau inferensial statistik? Deskriptif atau inferensial? Coba kita lihat. Kita mengambil catatan dari beberapa perpustakaan. Jadi ada 2 atau 3 perpustakaan misalnya. Kemudian kita mencatat buku-buku statistik di perpustakaan-perpustakaan itu. Kemudian dari data itu saya membuat kesimpulan untuk seluruh Indonesia. Oh, kira-kira karena dari beberapa perpustakaan itu sudah seperti itu, saya bisa anggap seluruh Indonesia, maka buku statistik kira-kira ketebalannya 235 halaman. Tentunya ini berarti saya mempelajari data sekecil untuk buat kesimpulan yang lebih luas dari data itu. Maka ini adalah inferensial statistik. Sebaliknya misalnya, ini. Anda ingin mengetahui berapa rata-rata jumlah halaman dari buku pelajaran statistik di perpustakaan di sekolah Anda. Jadi buku, kita coba buat kesimpulan ketebalan rata-rata dari buku statistik yang ada di perpustakaan sekolah kita. Maka kita pergi ke perpustakaan di sekolah kita mencatat data, jumlah halaman dari semua buku statistik yang ada di situ, kemudian kita cari rata-ratanya. Ini deskriptif atau inferensial. Tentunya ini adalah deskriptif statistik, karena saya punya data dan saya buat kesimpulan tentang data-data itu saja. Saya harap ini bisa
dipahami. Tapi saya akan coba berikan contoh lain lagi. Misalnya ini, saya punya data. Ini saya punya data ukuran berat lingkar kepala dari bayi-bayi yang lahir. Ini ada berapa ya? Ada terus ke bawah. Ada 43, berarti karena ini kita mulai dari baris 2, berarti ada 42 bayi yang diukur. 42 bayi yang ukur, ini berat bayi waktu lahir. Ini dalam ukuran pound ya, bukan kilogram. Jadi 5,8 pound, kira-kira sekitar 2 kilogram lebih. Kira-kira setengahnya kalau kilogram. Ini pound daripada bayi-bayi yang lahir. Setelah saya pelajari ini, saya coba cari rata-rata, kecenderungannya dan sebagainya, dan statistik. Saya simpulkan bahwa rata-rata bayi yang lahir, ini data di Inggris kalau nggak salah ya, maka saya simpulkan bahwa rata-rata berat bayi yang lahir di Inggris adalah sekian pound atau sekian kilogram. Apakah itu inferensial statistik atau deskriptif statistik? Jelas itu inferensial. Kenapa? Karena dengan mempelajari cuma 42 data, saya mencoba untuk mengambil kesimpulan untuk seluruh populasi yang ada di Inggris. Maka itu inferensial. Saya bukan deskriptif, bukan menjelaskan data ini. Tapi saya berusaha mempelajari satu kecenderungan untuk satu kesimpulan yang lebih luas daripada itu. Itu inferensial statistik. Kemudian ada lagi contohnya, misalnya. Nah, ini bagi Anda yang senang sepak bola, ini ya. Saya punya data pertandingan sepak bola dari Piala Dunia tahun 1930. Anda belum lahir pasti ya. Sampai Piala Dunia yang terakhir itu tahun berapa ini? Bukan yang terakhir, tapi yang terakhir data yang saya punya. Kalau nggak salah cukup banyak ini. Sampai 2014 ya. Ya, sampai 2014. Ini data hasil pertandingan Piala Dunia. Semuanya, sangat banyak. Anda bisa lihat di sini tahun 30, Prancis melawan Meksiko, Prancis menang 4-1. Amerika melawan Belgia, Amerika menang 3-0. Yugoslavia, waktu itu masih ada negara Yugoslavia, melawan Brasil, menang 2-1 dan seterusnya. Sekarang data ini data statistik ya. Saya ingin mencari tiap tahun 30, kemudian tahun 34, rata-rata jumlah gol dalam satu pertandingan berapa? Jadi pertandingan ini jumlah golnya 5, pertandingan ini jumlah golnya 3, pertandingan ini jumlah golnya 3, saya bisa hitung. Berapa rata-rata jumlah gol setiap pertandingan di tahun 30. Kemudian tahun 34, bagaimana? Dan seterusnya. Saya ingin dapat data itu. Saya ingin tahu apakah jumlah gol dalam setiap pertandingan di tiap Piala Dunia itu bertambah naik atau bertambah turun. Apakah itu inferensial statistik atau deskriptif statistik? Apakah kita berusaha menganalisa data ini untuk mengambil kesimpulan yang lebih luas daripada cakupan data ini, atau mengambil kesimpulan tentang data ini saja, mendeskripsikan data ini saja? Tentunya kalau Anda cermat, ini kita cuma mendeskripsikan data ini saja. Berapa rata-rata gol di setiap penyelenggaraan Piala Dunia? Apakah bertambah atau berkurang? Itu semua ada di sini. Maka tentunya itu adalah deskriptif statistik. Tapi kalau saya mempelajari ini, kemudian saya ingin tahu nanti Piala Dunia tahun 2022, ini sekarang 2020 kebetulan ya, karena mungkin Anda nonton video ini sudah berapa tahun kemudian. Sekarang 2020, kalau saya saya prediksi tahun 2022 nanti kira-kira rata-rata jumlah gol berapa berdasarkan data ini. Maka itu saya lebih jauh daripada apa yang ada di data ini. Maka itu adalah inferensial statistik. Nah, ini mungkin Anda sedikit gamang, tapi saya harap dengan ini Anda bisa cukup jelas. Nah, bedanya di mana? Kebanyakan nanti deskriptif statistik itu kita bicara tentang rata-rata, standar deviasi, median, modus, begitu ya, tentang simpangan, tentang maksimum, minimum, dan sebagainya. Kalau inferensial statistik, apa yang kita pelajari? Itu akan kita pelajari tentang, misalnya saya buat satu obat, terus saya ingin tahu obat ini berkhasiat atau tidak. Saya cobakan di 100 orang. Berdasarkan coba di 100 orang ini, saya simpulkan bahwa obat ini akan berkhasiat untuk semua orang. Nah, itu inferensial statistik. Tools-toolsnya seperti apa? Ada uji-uji, misalnya ANOVA, dan berbagai uji-uji yang lain, chi-square test, dan berbagai metode yang lain. Juga kita bisa mencari rata-rata, tapi
rata-rata untuk prediksi ke depan. Itu namanya juga inferensial statistik. Jadi itu dulu dalam video ini. Anda jangan terlalu bingung, Anda bisa membedakan antara ada dua bidang utama. Satu deskriptif statistik, satu inferensial statistik, dan kita akan pelajari dua ini di dalam mata kuliah ini.